tulisan karangan orang, bukan ajaran agama Islam. Dengar omongan saya. Kalau ada di dalam Quran wajib baca Al-Fatihah ketika sholat, saya lompat dari Monas. Iya. Waktu saya masih kecil di zaman SD, ya zaman saya masih SD, kami dulu waktu di kelas, memulai kelas kami itu kami Al-Fatihah. Saya masih ingat dulu begini, dengerin. Saya tutup ya, biar nanti disangkain saya baca. Nih, saya tutup mata saya nih. Udah saya tutup ya. Nih, dulu kami kayak gini di kelas waktu bu guru datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Bener nggak yang saya bilang? Bener. Nyuruh kamu berdebat. Iya, yang saya maksudkan begini, di dalam Al-Quran nggak ada sholat itu harus begini, begini bacaannya ini, nggak ada. Makanya jangan menanyakan kepada saya yang bukan ajaran agama Islam. Kalau orang sholat gini, itu ajaran nggak tahu dari mana. Di dalam Al-Quran nggak pernah ada itu. Di dalam Al-Quran sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan mungkar. Itu. Lu nggak percaya? Udah? Silakan. Udah? Silakan. Udah, stop. Kamu masih ngomong. Tadi yang aku tanya sama kamu malah bahas lain, Edis. Ya Allah, Edis. Saya tahu pertanyaanmu, Zeni. Pertanyaanmu, jika kamu tahu agama Islam, apa bacaan sholat? Kan itu pertanyaanmu. Saya jawab, karena saya mengerti ajaran agama Islam. Di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran nggak ada bacaan sholat tuh nggak ada. Itu ajaran-ajaran ulama kalian. Nekat yang nyata. Siapa bilang? Oke, tunjukkan kepada saya waktu sholat di dalam Al-Quran apa yang harus dibaca. Silakan. Tunjukin ayatnya. Karena memang tidak ada. Karena tidak ada, Zeni. Dengar dulu Edis. Tadi aku nyuruh kamu, malah kamu yang nyuruh aku. Loh, kamu memaksakan bahwa ajaran agama Islam tuh kalau sholat ada bacaannya, itu yang salah. Ada siapa bilang? Oke, di Quran surat berapa? Kalau sholat bacaannya ini di Quran surat berapa? Udah, kamu diam dulu. Aku ngomong, kamu diam ya. Nah, aku mau nyuruh kamu praktekkan baca sembahyang itu. Kamu kan tahu semuanya masalah dan agama. Di dalam Al-Quran, di dalam prakteknya dalam agama Islam, ketika mereka sholat, mereka mengucapkan, kalian kan bersolawat, kalian baca surat, baca ini, ya kan? Tapi itu nggak ada di Quran. Bang Edis, jawab dulu pertanyaan aku tadi. Coba kamu bacaan sembahyang apa kalau kamu tahu agama Islam. Ayo. Itu bukan ajaran agama Islam. Ini gini apa gimana sih? Itu bukan ajaran agama Islam. Itu ajaran orang-orang yang ngarang agama Islam. Di dalam Al-Quran nggak ada. Kalau sholat begini, terus begini. Di Quran itu nggak ada kayak begitu. Coba, ini kamu cari di Quran mana ini kayak begini. Coba ini kamu cari, ada nggak di Quran? Kagak ada. Ini, coba cari di Quran mana? Di dalam Al-Quran itu memang nggak ada gambar-gambar. Iya, nggak ada. Kenapa diada-adakan? Dengar, saya bacakan kamu satu ayat. Saya bacakan. Dan mereka itu mengada-adakan sesuatu yang tidak ada. Dan siapakah kaum yang mengada-ngadakan yang tidak ada menjadi ada? Yaitu orang-orang tukang sulap dan tukang sihir.
Dan siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat yang tidak ada menjadi ada. Itu mengada-ngadakan sesuatu. Coba di Quran mana kalau sholat itu harus baca Al-Fatihah? Di mana? Dari tadi aku menyuruh kamu. Iya, di Quran mana? Justru karena tidak ada, kalian paksa ada, seolah-olah itu ajaran Al-Quran. Itu bukan ajaran Al-Quran. Itu ajaran dari para ulama kalian. Nekat yang nyata. Kasih aku ngomong dulu. Aku Silakan. nggak ada ngomong Al-Quran. Aku ngomongin baca-bacaan sholat. Kamu kan bilang kamu tahu Iya, agama. saya tahu. Dengar. Ini saya simpulkan ini. Anda ini mengira saya nggak nangkep sih gini. Kamu kan bertanya kepada saya, kalau kamu tahu agama Islam, maka apa-apa aja bacaan sholat. Justru karena saya tahu agama Islam, bacaan sholat itu bukan ajaran Islam. Saya kasih tahu sama kamu, itu bukan ajaran Al-Quran. Karena nggak ada di dalam Quran kalau sholat harus baca ini, sholat baca itu nggak ada. Itu adanya karangan ulama-ulama. Siapa bilang sayang? Ya Siapa sudah, bilang? coba sayang. Coba di mana? Di Quran surat berapa? Ada kalau sholat baca Al-Fatihah di mana? Iya, tadi kan aku ngasih kamu pertanyaan, nggak ada bahas Al-Quran. Udah dibawa dulu. Jangan dulu. Mutar kemana-mana. Aduh. Lama-lama saya jadi percaya omongan Muhammad kalau akal wanita seperti. Tapi khusus wanita Muslim. Ya, tidak demikian dengan wanita Kristen. Oke. Kita lanjut lagi ya. Ada Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah. Oke, Ukhti Aisyah, selamat siang. Ya, selamat siang, Bang. Waduh, Ukhti Aisyah sudah berubah menjadi laki-laki. Ya, Saya silakan. suaminya, Bang. Oh, suaminya. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Nggak Jumatan, Jadi, Bang. Ini untuk semuanya ya. Sebentar, Bukan Bang. untuk Nggak Bang Edi Jumatan. saja, ini untuk semua. Halo, Bang. Nggak Jumatan, Bang. Oh, saya dari Sumatera Utara, Bang. Iya, tidak Jumatan. Ini orang... Bang, nggak Jumatan, Bang. Saya dari Sumatera Utara. Memang kalau ngomong orang Islam ini, kita harus berubah dulu, teman-teman, menjadi... Bang, pertanyaannya, kenapa Abang tidak Jumatan? Nanti pukul 12:30 di sini, Bang. Pukul 12:30. Berarti Anda nggak dengar khotbah Jumatnya? Enggak, di sini masih jam 12, Bang. Sini masih jam 12. Oke, baik. Gimana, Bang? Gimana? Apa yang mau ingin Anda sampaikan? Jadi saya untuk mengatakan untuk semuanya lah, untuk semua manusia kan gitu kan. Jadi untuk membahas Al-Quran itu dia harus menguasai 15 ilmu, Bang. Sebentar, Bukan saya hanya tanggapi. untuk Saya tanggapi sebentar. Al-Quran aja. Saya tanggapi. Gini, Bang. Ya. Ini adalah kedustaan yang terus-menerus diulang-ulang. Akhirnya dipercaya oleh banyak umat. Salah satunya adalah Anda. Saya, Bang, saya itu membaca Al-Quran. Saya belum selesai, Bang. Enggak, Tunggu dulu, Bang. enggak, saya tanggapi dulu. Ya, Saya itu membaca Al-Quran kurang lebih khatam 100 kali lebih. Kurang lebih 100 kali. Tidak ada di dalam Quran itu ayat yang bilang, kalau kamu mau paham Quran, kamu harus paham 15 cabang ilmu. Kanuragan, 17 ilmu kadikjayaan. Gak ada, Bang, itu karangan kalian. Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu. Saya belum selesai, Bang ya. Jadi di dalam Al-Quran dia tidak ada artinya gitu. Yang ada di tafsir, Bang. Nah, tafsir ini artinya tahu, Bang, tafsir. Tafsir ini adalah perumpamaan. Nah, ini perumpamaan, Bang. Dalam arti dia tidak mutlak. Arti tersebut dia tidak mutlak, tapi dia beginilah kira-kira. Ah, inilah artinya tadi. Jadi jangan kita simpulkan langsung ini artinya, oh inilah artinya gitu, tidak. Sudah, Bang? Oke, Bang. Dan yang kedua,
macam kata Bang tadi tentang sholat, kan nggak ada gerakannya gitu kan, mana ada dalam Al-Quran. Putus-putus Bang suara Bang. Maka hadis ini adalah pelengkap daripada keterangan daripada Al-Quran. Pada Al-Quran tidak ada gerakannya, maka carilah di hadis. Maka di hadis banyak gerakannya Bang. Oke. Sudah Bang ya? Nah, gitu dia Sudah pelengkap bisa saya dia, Bang. jawab? Hadis ini adalah pelengkap. Dan tunggu Hadis, dulu Bang. oke. Dan untuk menentukan Bang satu-satu Bang, mana jangan hadis banyak Bang. palsu. Kutanggapi dulu satu-satu Bang. Jangan banyak-banyak Nah, Bang, iya. biar nggak lupa nanti. Oke. Dusta yang pertama yang kalian sebarkan itu adalah mengatakan kalau mau paham Quran harus paham 15 cabang ilmu, paham nahwu saraf, balaghah, mantik, bayan. Semuanya nggak ada di dalam Quran. Ya, Bang. Abang tahu. Tahu saya Bang, orang saya bilang saya belajar agama Islam kok belajar. Gini Bang, apa yang diajarkan oleh ustadz-ustadz itu nggak sesuai dengan Quran. Di Quran nggak ada itu. Kalau mau paham Quran harus paham nahwu saraf, balaghah, nggak ada. Kata apa dalam Al-Quran? Apa yang dikatakan kepada Muhammad? Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu disuruh Al-Quran, bukan disuruh belajar nahwu saraf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda mengatakan di dalam Al-Quran itu Bang tidak lengkap. Makanya nggak ada gerakan-gerakan sholat di situ. Betul yang Anda bilang. Terus Anda bilang di dalam kita harus berujuk kepada hadis, betul? Karena hadis itu yang menjelaskan, betul? Nah inilah fitnah yang kejam. Orang Islam teman-teman di dalam Al-Quran tertulis Quran itu lengkap. Quran itu kitab penjelas kata Quran, tapi kata orang Islam bukan. Apa, Bang? Yang menjelaskan itu kitab karangan Bukhari. Terus yang ketiga, saya tanggapi semua Bang, saya tanggapi. Yang ketiga, di dalam Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang bilang kalau kamu mau paham Al-Quran ini kamu harus baca kitab tafsir. Nggak ada. Nggak ada Bang. Coba di Quran mana ada ayat bacalah kitab tafsir untuk mengetahui Al-Quran? Gak ada. Jangan bohong Bang. Makanya saya bilang Bang nih. Makanya saya bilang benarkah Quran sebagai kitab penjelas itu hanya gombal saja? Bentar dulu Bang. Saya mengatakan barang siapa yang ingin mengkaji Al-Quran. Kan begitu. Ingin mengkaji. Ini kita cerita ingin mengkaji. Jangan kita memahami arti aja Bang. Nah arti itu bisa kita buat. Misalkan abang pun bisa membuat arti tersebut apabila abang menguasai 15 ilmu tersebut gitu. Ayatnya mana? Nah ini bisa dibuat. Ya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Menguasai 15 ilmu. Saya contohkan kan. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itu kan arti Bang. Nah seandainya abang bisa menguasai 15 ilmu, abang bisa mengatakan la ilaha illallah itu adalah tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Kan udah beda. Enggak, saya heran ini nampaknya yang bikin ayat itu dia kebanyakan nonton Wiro Sableng. Harus menguasai 15 cabang ilmu kanuragan ini dari mana? Nah, itu diajarkan dalam Islam, Bang. Iya, apakah itu tertulis dalam Quran, Bang? Gitu, Bang? Apakah itu tertulis dalam Quran? Itu dalam ilmu orang Islam, Bang. Ilmu orang Islam mengajarkan. Bang, itu nggak tertulis dalam Quran seperti itu. Nah, jangan ditambah-tambahi, Bang. Bang Adi, yang mau saya sampaikan begini, maksud saya begini. Memahaminya gitu loh. Ya, yang saya maksudkan begini ya. Kita itu kalau mau paham Al-Quran, kita baca Al-Qurannya, betul? Betul. Nah, ketika kita baca Al-Qurannya, maka apa yang dikatakan Al-Quran itulah yang kita katakan, betul? Betul. Oke, pertanyaan saya, pernahkah Al-Quran berkata, jika kamu mau paham Al-Quran, kamu harus baca kitab hadis? Pernah nggak? Karena yang menerangkannya itu Rasulullah sendiri, Bang. Enggak, yang pertanyaan saya, waktu kamu baca Quran nih, dari Al-Fatihah sampai Anas, ada nggak Quran itu bilang, ini kitab ini bisa dipahami kalau kamu baca kitab Ibnu Katsir, ada nggak dibilang gitu? Tidak ada. Nggak ada. Lalu apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu punya keraguan-raguan tentang apa yang diwahyukan ini, perintahnya apa? Suruh apa? Perintahnya suruh bertanya kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Disuruh nanya sama ahli kitab.
Ya betul bang, betul itu. Iya, itu yang diperintahkan Quran, kok malah kalian malah lari kemana-mana. Makanya sampai sekarang kalian nggak pernah paham isi Al-Quran. Karena kalian nggak pernah bertanya kepada senior, kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Jadi Mau gini. nggak saya kasih contoh? Sebentar bang. Mau nggak Des, saya kasih contoh bagaimana kalian harus membaca kitab-kitab sebelumnya untuk memahami Al-Quran? Mau nggak? Saya kasih contohnya, mau nggak? Nah, udah macet kan? apa contohnya? Mau bang saya kasih contohnya? Apa contohnya bang? Oke, sekarang saya Ya tanya. apa contohnya bang? Coba contohnya. Oke, gini. Ibrahim di dalam Al-Quran itu berapa istrinya? 2. Di Quran mana itu ada Ibrahim istrinya 2 itu? Dalam riwayat bang, ada dalam riwayat dia. Riwayat dapat dari mana? Ya dari Rasulullah. Ngarang be. Bang, Jangan kata bang. jadi Ini begini. loh, Bang. Dengar. Jadi begini Gini, bang, Bang. saya kasih tahu. Saya putus dulu, Sebenarnya kalau kalian itu Nah. bang, saya sarankan gini aja dah, biar kita nggak panjang lebar baca. Gini, sekali seumur hidup, coba baca Al-Quran sampai selesai, baca Bible sampai selesai. Nanti Anda akan menyimpulkan sendiri bang. Begini bang, saya tidak membahas tentang Bible, ya kan? Saya untuk seluruh manusia, kan gitu kan? Barang siapa, saya tidak membahas tentang Bible, gitu kan? Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, gitu kan? Jadi saya tidak membahas tentang itu, cuman saya ingin mengklarifikasi. Barang siapa yang ingin mempelajari, mengkaji, ini kita cerita mengkaji Al-Quran, maka dia harus merujuk daripada 15 ilmu. Dan yang kedua, Itu kalau kita lagi, ingin diulangi mencari- lagi. Ya, Udah tadi bang, dulu, di bawah aja dah. Dari tadi ngomong cabang 15 ilmu, orang dasarnya aja nggak ada cabang 15 ilmu. Iya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya video ini menjadi pembelajaran bagi kita semua serta mencerdaskan saudara-saudara kita baik yang Kristen maupun saudara kita yang Muslim untuk lebih lagi mengenal tentang ajaran mereka, tentang ajaran kitab suci mereka, dan tentang cara ibadah mereka. Nah teman-teman, kita sudah melihat dari awal video seorang ibu-ibu yang dimana dia mencoba mempertanyakan tentang ajaran mereka kepada Edis. Maka Edis tidak menjawabnya. Kenapa? Karena memang itu bukan ajaran dari isi kitab suci mereka. Nah, karena apapun cara beribadah mereka, sebenarnya menurut Edis itu tidak tertuliskan. Seperti membaca surah yang pertama, itu tidak ada perintah, tidak ada anjuran untuk dibacakan. Tetapi justru yang diperintahkan itu kepada mereka untuk mempertanyakan, untuk belajar kepada ahli-ahli kitab yang membaca kitab sebelumnya. Lalu pertanyaannya, kitab sebelumnya itu apa? Ya, itulah Taurat, itulah kitab para nabi, dan itulah kitab Injil. Nah, yang seharusnya itu mempertanyakan kepada ahli-ahli kitab yang sudah membaca kitab sebelumnya. Malah ketika mereka ragu akan kitab suci mereka, mereka tidak bertanya kepada ahli kitab, tetapi justru mereka bertanya kepada orang lain, kepada kitab-kitab tafsir, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, inilah yang menjadi suatu kekeliruan bagi mereka khususnya ketika mereka tidak mempertanyakan tentang kebenaran-kebenaran yang membuat mereka ragu tentang isi kitab suci mereka. Apabila mereka menemukan keraguan, harusnya bertanya dong kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Tetapi justru mereka tidak mau bertanya. Kenapa? Mereka malu. Kenapa mereka malu? Karena selama ini mereka menuduh orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, bahkan kitab-kitab sebelumnya yang saat ini diklaim sebagai Taurat, kitab para nabi, Zabur, dan kitab Injil itu mereka klaim sebagai palsu. Sehingga mereka tidak mau mempertanyakan tentang itu, teman-teman ya. Mereka hanya menuduh, memfitnah bahwa kitab Kristen itu
adalah kitab palsu. Ketika kita meminta pertanggungjawaban kepada mereka terkait hal itu, di mana kitab aslinya, coba munculkan, sehingga kamu nanti bisa membuat satu bukti bahwa yang dipegang oleh Kristen itu adalah palsu, ketika engkau sudah memegang kitab yang aslinya. Tetapi pada faktanya sampai saat ini, itu mereka tidak pernah bisa memunculkan kitab yang asli. Nah, justru mereka hanya memberikan suatu narasi-narasi yang dimana mereka malu sendiri teman-teman ya, malu sendiri tentang isi kitab suci mereka. Nah, jadi itu yang mau saya katakan kepada kita semua, bahwa mari belajar baik-baik tentang ajaranmu dulu, baru kritik ajaran orang lain. Itu yang selalu mereka gaungkan dalam diskusi-diskusi mereka, di mana perintahnya Yesus mengajarkan atau memerintahkan orang Kristen pergi ke gereja, nyanyi-nyanyi ke gereja, dan lain sebagainya. Nah, sama halnya teman-teman, ketika mereka melakukan ibadah mereka, gerakan-gerakan ibadah mereka sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci juga perintah tersebut. Tetapi kenapa mereka melakukannya? Inilah yang menjadi standar gandar bagi mereka. Nah, jadi ini kita belajar tentang ajaran kita masing-masing. Biarlah iman mereka, iman kita adalah iman kita. Marilah kita lebih menekuni lagi, dan biarlah keputusannya ada di tangan kita masing-masing, memilih mana yang masuk akal, mana yang kurang masuk akal, atau bahkan tidak masuk akal. Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.